termasuk doa Bu Ita itu dulu begini Om, ya Allah berikanlah, ya Allah jadikanlah rumahku bagian dari taman-taman surgamu yang bergelantungan buah di mana-mana. Dan salah satu doa itu manifestasinya mungkin di sini Om. Kenapa Bu Ita akhirnya milih pohon anggur? Karena doa Bu Ita begitu. Pengen usaha pertanian Anda dikenal banyak orang? Nggak usah bingung. Promosikan usaha pertanian Anda dan Anda akan mendapatkan exposure yang besar. Mulai dari website, YouTube, Instagram, TikTok, X, dan Facebook. Daftarkan segera hanya di Jaga Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, salam Jaga Tani. Perkenalkan, nama saya Ibu Ita Repelita, tepatnya dari Anggur Manis Bu Ita, yang lokasinya ada di Depok, tepatnya di Kukusan Beji Depok. Cita-citanya tuh dulu ketika kecil tuh kan sering ngisi buku biodata ya Om. Nah, selalu cita-citanya itu guru garis miring insinyur pertanian. Itu dari dulu cita-citanya itu. Nah, Bu Ita tuh emang seneng nanem-nanem dari kecil. Rumah orang tua Bu Ita itu dulu di Jakarta Pusat, tidak punya lahan luas, hanya ada teras. Di teras itu tuh Bu Ita sempat nanem, ada jambu air, ada semangka, ada cabai, dan yang lebih keren lagi, Bu Ita dulu sempat nanam anggur. Ibu tuh seorang ibu yang memikirkan ketahanan pangan keluarga, ya Om. Jadi ibu kepengen gini, ketika kita pengen metik cabai, butuh cabai, nggak perlu beli ke warung. Kalau di halaman ada, nggak ada salahnya kita metik. Kalau varietas yang ibu tanam di sini kurang lebih sekitar 15 sih Om. Ada Mondrop, ada Cherry, ada Early Adora, lalu ada Basanti, ada Akademik, ada NN06, ada Urum, lalu ada Harold, ada Carmen, ada Jupiter, ada Heliodor, ada Julian, ada Transfigurasi, ada Dixon, dan ada Saint Muscat Om. Iya, jadi variannya banyak. Di sini cuma varian-varian yang ibu tanam itu ibu utamakan yang genjah, artinya yang mudah dibuahkan. Di awal ibu nanam anggur ini yang udah seluas ini tuh suami, anak-anak masih merasa Umi tuh punya mainan. Waktu Umi itu pagi sebelum berangkat kerja mupuk, pulang kerja nyiram, itu saya masih melakukan sendiri. Jadi semuanya tahu saya punya aktivitas di kebun ini, tapi mereka bukan tidak peduli ya, mereka merasa itu mainan Umi gitu. Nah tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya pohon-pohon anggur di sini berbuah semua, berbuah lebat. Ibu mikir, buah bagus, cantik sebanyak ini, buat apa kalau hanya ibu menikmati sendiri? Itu akhirnya ibu mengundang Om, tetangga-tetangga, semua ibu-ibu satu RT yang biasa ikut pengajian juga di musola depan rumah ibu, itu ibu ajak untuk makan siang bersama, terus sambil panen raya. Jadi satu orang metik satu dompol. Niat ibu cuma ingin merasakan bagaimana gembiranya saya bisa membuahkan anggur di halaman rumah.
dan ibu berusaha untuk sedikit mengedukasi kepada para tetangga bahwa nanam anggur itu bisa loh, bisa berbuah loh untuk ketahanan pangan keluarga, dan itu mudah gitu. Makanya ibu semangat menginspirasi dan mengedukasi orang yang mau belajar, dan itu tidak ibu kenakan tarif sama sekali. Sampai detik ini alhamdulillah ibu istiqomah, siapa yang mau belajar nandur anggur, monggo datang ke rumah ibu, ibu akan berikan semua ilmu yang ada di ibu secara gratis. Itu aja sih Om, karena prinsip ibu dan moto ibu adalah nandur anggur banyak dulur. Pohon anggur itu Om, filosofinya tuh sama dengan tubuh manusia. Dia butuh makan, dia butuh kasih sayang, dia butuh perhatian. Agak kita lengah aja, sedikit mencuekin dia atau kesenggol lalu kepotong, dia langsung layu Om. Hitungan detik. Manusia juga sensitif, ketika disakitin, dia langsung sensitif, merasa sakit hati atau kecewa. Pohon anggur juga gitu Om. Nah, butuh perhatian dan kasih sayangnya seperti apa? Sama dengan kita menanam pohon apapun, perlu perhatian dan waktu kita mau ngopeninya. Dengan cara apa? Kenapa ibu bilang nanam anggur itu mudah? Selama orang itu konsisten terhadap 3 hal, yaitu menyiram, konsisten memupuk, dan konsisten menyemprot Om. Nah, menyiram, memupuk, menyemprot. Nah, menyiram seperti apa? Pohon anggur tuh baik Om, mau disiram tiap hari oke. Mau disiram seminggu 3 kali nggak masalah. Kita sibuk seminggu 2 kali, it's okay. Mupuk nggak harus tiap hari. Mupuk itu hanya seminggu sekali. Bu Ita libur hari Sabtu Minggu, Bu Ita pilih hari Sabtu memupuknya. Menyemprot pun sama Om. Apa yang disemprot? Kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena pohon anggur impor juga agak riskan terhadap jamur dan kutu-kutuan. Maka kita harus intensif, konsisten menyemprot fungisida dan insektisida seminggu sekali Om. Waktunya sore hari. Kalau nggak Sabtu ya Minggu, gitu Om. Sore hari, karena kutu-kutu itu kan munculnya di sore hari Om. Pohon anggur itu dibagi dari 2 step, yaitu masa pertumbuhan dan masa pembuahan. Ya, yang orang sering menyebutnya masa vegetatif dan generatif ya Om. Ibu bahasakan mudah saja, masa pertumbuhan dan masa pembuahan. Ketika pertumbuhan itu kita hanya menggunakan seminggu sekali NPK Om. Ya, pupuknya. Nah, betul. Mindset ketika kita menanam pohon itu, apapun pohonnya, jangan buah Om. Kalau kita nanam pohon anggur, mindsetnya buah, orang jadi kadang-kadang pengen cepet, dikasih pupuk sebanyak-banyaknya, akhirnya OD, overdosis, akhirnya mati. Tapi kalau kita mindsetnya adalah bagaimana pohon yang kita tanam ini tumbuh subur, sesubur-suburnya, maka bonusnya pasti buah. Gitu Om. Jadi mindsetnya jangan buah, tapi bagaimana pohon ini subur, sesubur-suburnya. Gitu Om. Nah, untuk pohon itu subur, yang tadi Om tanyakan, bagaimana Bu supaya apa Om tadi bilang? Itu proses pruningnya. Nah, pembuahan. Betul. Jadi ketika masa pertumbuhan itu sudah subur, bagus, penanaman dari bibit yang tingginya 50 cm Om, kalau seminggu sekali kita kasih NPK, insya Allah 4 bulan itu dia sudah siap dibuahkan ketika pohon itu subur. Nah, ciri-cirinya apa? Ketika batang tersier
di mana tempat tumbuhnya buah itu sudah mencoklat, berwarna coklat dan mengayu. Nah, baru kalau dia sudah coklat dan mengayu, kita ganti pupuknya Om, karena dia sudah masuk pada fase pembuahan. 4 kali aplikasi Om, Sabtu pertama, Sabtu kedua, Sabtu ketiga, Sabtu keempat udah masuk pupuk. Sabtu kelima kita potong habis Om, pruning namanya. Dan kita potong pendek di 2 mata tunas. Insya Allah udah potong semua. Seminggu kemudian muncul tunas baru, sudah membawa bunga-bunga. Gitu Om, mudah Om nanam anggur itu. Termasuk doa Bu Ita itu dulu begini Om, ya Allah berikanlah, ya Allah jadikanlah rumahku bagian dari taman-taman surgamu yang bergelantungan buah di mana-mana. Dan salah satu doa itu manifestasinya mungkin di sini Om. Kenapa Bu Ita akhirnya milih pohon anggur? Karena doa Bu Ita begitu. Gitu, paham nggak Om? Ya kan? Ya Allah jadikan rumahku bagian dari taman-taman surgamu yang bergelantungan buah di mana-mana. Dan alhamdulillah Allah berikan ini semua. Dan ini patut Bu Ita bersyukuri. Makanya Bu Ita tetap mengedukasi siapapun yang mau belajar anggur, mari silakan datang. Bu Ita akan berikan apa yang Bu Ita punya, Bu Ita tumpahkan. Karena Bu Ita tidak pernah merasa takut rezeki itu tertukar. Rezeki itu sudah diatur Om. Masing-masing sudah punya takarannya sendiri-sendiri. Tidak mungkin rezeki Bu Ita diambil sama Om Yudi. Dan Bu Ita juga tidak mungkin ngambil rezeki Om Yudi. Jadi sudah ada takaran masing-masing rezeki. Jadi Bu Ita memberikan ilmu yang ada di diri Bu Ita. Tidak pernah terpikir, aduh takut tersaingi. Atau takut ilmu Bu Ita diambil, tidak. Justru Bu Ita pengen ilmu yang ada di Bu Ita bisa berikan ke semua orang. Supaya orang lain juga bisa loh nanam anggur. Dan nanam anggur itu jangan terbentur karena tidak punya lahan. Pohon anggur itu tidak butuh lahan yang luas Om. Kita tidak punya lahan pun bisa. Anggur bisa dilakukan dengan sistem para-para, kalau emang kita punya halaman cukup luas. Atau bisa dengan sistem teralis di pagar depan rumah kita. Ataupun dengan menggunakan tambula pot Om. Kunci sukses nanam anggur itu Om, yang pertama adalah sinar matahari dan sirkulasi. Yang kedua adalah media tanam yang ideal. Konsep yang ketiga, bagaimana pembentukan percabangan Om. Itu supaya bisa terlihat estetika. Om bisa lihat bagaimana percabangan pohon-pohon Ibu Ita rapi, tidak semrawut, tidak saling tumpuk menumpuk. Iya. Dan yang keempat yang tadi Ibu bilang, konsep 3M tadi Om. Konsisten menyiram, memupuk dan menyemprot. Dan yang kelima modal untuk bisa berhasil nandur anggur adalah selain konsisten ya Om, dia juga harus bisa membaca literatur Om. Karena gini, ketika nanam pohon anggur itu varietas kan macam-macam Om. Ada varietas yang cukup matahari cuma 5 jam. Ada varietas yang butuh full Om, 8 jam. Nah itu kita harus pintar-pintar membaca literasi terkait dengan varietas anggur yang ada. Itu sih Om. Untuk teman-teman yang ingin belajar nandur anggur, Bu Ita berikan tips terutama untuk para pemula. Untuk nanam anggur itu belajar satu pohon dulu dan cari pohon yang mudah dibuahkan. Jenisnya tuh seperti Jupiter ya. Selain Jupiter ada juga NYM, New York Muscat. Ada juga akademik, ada juga Ninel. Tapi Bu Ita sarankan Jupiter aja dulu. Belajar satu sampai dia berbuah. Kalau dia sudah bisa berbuah berarti untuk selanjutnya tinggal cari varietas yang lain. Itu pasti berhasil. Karena pohon Jupiter ini adalah selain rasanya enak, nanti Om bisa coba, terus mudah diurusnya Om.
dan agak bandel. Harapan Bu Ita terkait dengan budidaya anggur ingin menginspirasi terutama pada ibu-ibu yang di rumah ada waktu bisa memanfaatkan pekarangan yang sedikit, bukan pekarangan yang luas, untuk belajar nanam anggur untuk ketahanan pangan keluarga. Karena selama ini mindset tentang anggur adalah buah mahal. Padahal pohon anggur itu bisa loh ditanam di halaman rumah kita. Tidak punya halaman di bawah, bisa menggunakan rooftop pakai pot yang ada. Tanam anggur bisa buat dipetik-petik anak cucu, juga suami. Nah, jadi harapan Bu Ita bisa menginspirasi kepada banyak orang. Ayo nanam anggur, karena untuk ketahanan pangan keluarga yang selama ini mindsetnya anggur itu buah mahal, bisa loh metik anggur dari halaman rumah. Untuk teman-teman jaga tani yang ingin belajar nanam anggur, juga sekaligus praktek langsung, bisa datang ke rumah Bu Ita di Jalan Baron, Kukusan, Beji, Depok. Bu Ita juga di sini menyediakan aneka macam bibit, juga media tanam ideal untuk anggur. Nanti teman-teman juga bisa sekaligus Bu Ita edukasi. Karena Bu Ita dalam menjual ini bukan semata-mata bisnis semata. Bu Ita hanya ingin menginspirasi dan membantu teman-teman yang beli bibit dan media tanam Bu Ita edukasi, bahkan Bu Ita pantau sampai mereka berhasil membuahkan anggurnya di rumahnya masing-masing. Dan juga teman-teman jaga tani, Bu Ita juga menyediakan jasa penanaman bibit anggur ke rumah-rumah, Bu Ita rawatin sampai berbuah pertama. Dan Bu Ita edukasi selama Bu Ita datang untuk melakukan perawatan agar pembuahan keduanya semua customer Bu Ita sudah bisa mandiri dan bisa membuahkan pohon anggur manis ini di rumahnya masing-masing. Nah, untuk nomor telepon bisa menghubungi kemana? Ya. Untuk teman-teman jaga tani yang butuh bantuan Bu Ita, silakan hubungin Bu Ita di nomor HP 0857 1999 6619. Instagram ada? Ada. Dan follow Instagram Bu Ita di Anggur Manis Bu Ita.